wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Rohayati, NIM 1914397, jurusan Asuransi Syariah, kelas C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wawancara kepegawaian yang efektif. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah Komunikasi dan Bisnis. Sebelum kita membahas bagaimana wawancara kepegawaian yang efektif, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih wawancara tersebut. Nah, wawancara adalah percakapan atau interaksi verbal yang umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah maksud tertentu. Berikutnya yaitu pengertian wawancara kerja. Wawancara kerja atau job interview merupakan percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan penerimaan pelamar kerja. Secara umum, wawancara kerja terdiri atas 5 tahapan, di mana tahapan yang pertama yaitu persiapan wawancara, yang kedua, pengarahan atau penciptaan hubungan, yang ketiga, pertukaran informasi, yang keempat, terminasi, dan yang terakhir, evaluasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis wawancara. Yang pertama, ada wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Sedangkan wawancara kerja terdiri dari 7 jenis, yaitu yang pertama, wawancara standar, yang kedua, wawancara perilaku, yang ketiga, wawancara situasional, yang keempat, wawancara kasus, yang kelima, wawancara via telepon, yang keenam, wawancara presentasi, dan yang terakhir, wawancara panel. Wawancara standar kerap kali ditemukan dan digunakan dalam wawancara kerja. Dalam wawancara ini, seorang pelamar kerja atau narasumber akan diwawancarai oleh seorang pewawancara, di mana orang yang mewawancarai biasanya yaitu staf personalia, utusan departemen, ataupun manajer departemen itu sendiri. Sesuai dengan namanya, yaitu wawancara perilaku atau behavior interview, jenis wawancara ini memiliki fokus pada perilaku masa lalu seorang narasumber untuk memprediksi perilaku pada masa yang akan datang. Berbeda dengan wawancara perilaku, wawancara situasional memiliki fokus pada kinerja masa depan seorang narasumber tersebut. Umumnya, pewawancara kerja akan memberikan narasumber sebuah masalah dan bertanya bagaimana cara narasumber tersebut menyelesaikan masalah yang diberikan. Wawancara kasus biasanya digunakan oleh perusahaan konsultan. Wawancara ini memiliki fokus bagaimana cara narasumber menyelesaikan sebuah atau beberapa isu bisnis yang spesifik. Pertanyaan yang digunakan dapat seputar pertanyaan kuantitatif guna mengetahui bagaimana narasumber menangani kasus yang sudah diberikan. Wawancara via telepon. Wah, ternyata wawancara kerja tidak hanya dilakukan secara tatap muka atau langsung loh. Wawancara kerja juga bisa dilakukan via telepon. Wawancara ini biasa dilakukan oleh perusahaan asing yang lokasinya tak berada di negara atau di daerah si pelamar. Wawancara presentasi ini mengharuskan seorang pelamar pekerjaan akan diberikan sebuah isu bisnis dan diminta untuk mempresentasikan solusi kepada satu atau lebih karyawan perusahaan. Pelamar akan diberikan waktu sebanyak 30 menit dan dialokasikan 15 menit untuk persiapan dan 15 menit lagi untuk presentasi. Umumnya, wawancara panel ini, seorang narasumber atau pewawancara kerja akan diwawancarai oleh 5 orang interviewer. Selanjutnya yaitu struktur wawancara yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada awal wawancara atau opening or beginning.
Awal wawancara merupakan permulaan wawancara dan merupakan orientasi tentang apa yang akan dibicarakan dan dilakukan dan teruji dalam wawancara. Yang kedua ada tengah wawancara atau middle or body. Tengah wawancara merupakan tubuh wawancara dan merupakan bagian pokok dari wawancara. Memakan sebagian besar waktu dan pewawancara serta narasumber saling berkontak dan berbicara paling intensif. Saling bertanya, menjawab, saling berbicara dan saling menanggapi. Yang ketiga ada akhir wawancara atau end or closing, yaitu merupakan kesimpulan atau penutup wawancara. Pada akhir wawancara, sesudah wawancara dirasa cukup dan berhasil diringkas isi-isi pokoknya, diterangkan apa yang akan dilakukan oleh pewawancara dan apa yang diharapkan dari pihak yang diwawancarai. Dan yang terakhir ada tindak lanjut wawancara atau follow up. Tindak lanjut wawancara mencakup apa yang akan dibuat selanjutnya dan hasil wawancara itu, misalnya dimuatnya hasil wawancara tersebut ke dalam majalah atau surat kabar. Semakin efektif wawancara yang dilakukan, maka kualitas informasi yang diperoleh juga akan meningkat. Lalu, apa yang bisa pewawancara lakukan agar wawancara yang dilakukannya berjalan dengan efektif? Berikut ini tips yang bisa digunakan untuk pewawancara agar proses wawancara berjalan dengan efektif. Tips yang pertama, membuat struktur wawancara. Peningkatan standar wawancara merupakan suatu keharusan jika ingin mendapatkan informasi yang berkualitas. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan standar dari sebuah proses wawancara, agar pertanyaan yang diberikan terfokus dan relevan dengan bidang pekerjaan yang dimaksud. Cara-cara tersebut antara lain, yang pertama, dasarkan pertanyaan pada tanggung jawab pekerjaan sebenarnya. Yang kedua, gunakanlah pertanyaan yang berorientasi pengetahuan pekerjaan, situasional, dan cerita objektif. Yang ketiga, melatih pewawancara. Yang keempat, mengajukan pertanyaan yang sama. Yang kelima, gunakanlah skala peringkat deskriptif. Yang keenam, gunakanlah beberapa pewawancara panel. Yang ketujuh, bila mungkin, gunakanlah formulir wawancara standar. Dan yang terakhir, buat catatan singkat selama wawancara. Selanjutnya, tips yang kedua, yaitu mempersiapkan diri untuk wawancara. Sebelum melakukan wawancara, hendaknya dilakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan tersebut dimaksudkan agar tidak ada gangguan saat proses wawancara berlangsung. Hal yang perlu dipersiapkan adalah ruangan. Ruangan tempat wawancara berlangsung haruslah bebas dari gangguan luar. Selanjutnya, pewawancara harus mempelajari daftar riwayat hidup pelamar. Tandai pada bagian-bagian yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari pelamar, yang selanjutnya bisa menjadi bahan pertanyaan. Tips yang ketiga yaitu membangun suasana. Tujuan dari wawancara adalah mengetahui tentang informasi dari pelamar. Dan untuk mendapatkan informasi yang utuh, pewawancara harus bisa membuat suasana menjadi santai. Bicara dengan sopan, dan beri salam terhadap semua pelamar tanpa terkecuali. Tips yang keempat, bertanyalah. Ikuti daftar pertanyaan yang telah dibuat. Jangan berinisiatif untuk bereksperimen, karena pertanyaan yang telah dibuat telah distandarisasi. Jangan merubah standar yang telah ditetapkan. Jangan pula bertanya seolah-olah menghakimi seorang kriminal. Tips yang terakhir, tutuplah wawancara. Wawancara yang baik dibuka dengan pertanyaan yang positif dan hendaknya diakhiri dengan kata-kata yang positif pula. Sediakan kesempatan kepada pelamar untuk bertanya jika ia memiliki pertanyaan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.